Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kalau misalkan kita lihat kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Jadi Trump menyebut Uni Eropa lebih sulit diajak kerjasama dibandingkan China dalam hal perdagangan. Dalam pernyataannya, Senin 12 Mei 2025, Trump menuding Uni Eropa sudah memperlakukan Amerika secara tidak adil. Pasalnya Uni Eropa menjual 13 juta mobil ke Amerika Serikat, sementara Amerika tidak mengekspor satupun ke benua biru tersebut. Selain itu, Trump juga menyoroti ekspor pertanian yang timpang dan menyindir kalau Uni Eropa harus membayar lebih untuk perlindungan kesehatan dan pertahanan. Pernyataan Trump ini muncul di tengah kesepakatan Amerika Serikat dan China yang sepakat menurunkan tarif impor selama 90 hari sebagai bagian dari upaya meredakan tensi perang dagang. Iya, Aneka, jadi Trump ini memang nggak pernah kehabisan bahan ya untuk membuat dunia itu gempar kalau kita lihat. Iya, betul sekali. Baru saja adem ayem dengan China, sekarang Uni Eropa disindir lebih nakal. Jadi yang dia maksud sih soal perdagangan ya. Jadi katanya Eropa ini bisa jual jutaan mobil ke Amerika, tapi Amerika nggak bisa jual balik begitu. Ini benar-benar nggak bisa terima kekalahan ya Trump ini ya. Iya, terus akhirnya dibawa juga terkait dengan ekspor pertanian, biaya kesehatan, bahkan sampai soal NATO. Lama-lama meluas kemana-mana, bahasan yang awalnya ini hanya seputar perdagangan saja, Safira. Betul, jadi Trump ini selalu punya gaya khas gitu ya. Jadi semua memang dijadikan transaksi. Kalau nggak untung buat Amerika Serikat, ini langsung diserang juga Nina. Iya, betul sekali. Jadi pertanyaan, apakah setelah tarif ke China ini diturunkan, Trump masih akan berencana untuk mencari musuh baru di dunia perdagangan internasional? Bisa jadi, nah. Jadi memang karena buat Trump ekonomi, politik, panggung internasional itu satu paket ya. Yang penting dramanya juga terus jalan. Ini benar-benar pusing ya, drama perang dagang ini nggak kelar-kelar gitu. Satu dunia dibuat pusing sama Trump, bayangin aja gimana tuh. Iya makanya, dan ini informasi berikutnya masih seputar Amerika Serikat juga nih Safira. Kalau tadi Safira bacakan Amerika Serikat dengan Uni Eropa, kali ini kita beralih ke hubungan Amerika Serikat, tapi kali ini dengan Arab Saudi, di mana hubungannya dengan Arab Saudi justru semakin mesra. Arab Saudi mengumumkan komitmen investasi jumbo senilai 600 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10.000 triliun rupiah ke Amerika Serikat. Iya, investasi ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi, pertahanan, hingga teknologi dan infrastruktur. Sementara itu Indonesia hanya mendapat kucuran investasi sebesar 50 miliar rupiah dari Arab Saudi. Selisih alokasi investasi yang sangat jauh ini memicu pertanyaan publik soal efektivitas diplomasi dan daya tarik investasi di Indonesia. Padahal Indonesia selama ini menjalin hubungan bilateral yang cukup erat dengan Arab Saudi. Namun dalam konteks strategis global, Riyadh tampak lebih mengutamakan aliansi ekonomi dengan Washington. Analis menilai Indonesia perlu lebih agresif dalam memperkuat iklim investasi, termasuk regulasi, reformasi, kepastian hukum, dan promosi yang lebih terarah terhadap proyek unggulan nasional. Jika tidak, Indonesia beresiko terus tertinggal dalam perebutan arus modal global. Ya tadi udah jelas banget ya, investasi Arab Saudi ke Amerika Serikat tembus 10.000 triliun rupiah. Ini nggak main-main ya, ini makin mesra nih yang seperti Aneka bilang ya. Amerika Serikat dan juga Arab semakin mesra. Betul, padahal kalau kita lihat ke Indonesia, ini investasinya hanya 50 miliar rupiah saja. Jauh sekali bedanya. Bener, bahkan ini nggak nyampe untuk satu proyek MRT fase kecil. Iya betul sekali, padahal hubungan kita dengan Arab Saudi ini kan menurut kita ini cukup dekat begitu. Tapi ternyata kedekatan kultural ini tidak otomatis membuat mereka mau untuk invest dengan modal yang besar di Indonesia. Iya, sepertinya mereka lebih lihat potensi keuntungan jangka panjang begitu ya. Dan kalau kita lihat memang saat ini Amerika dinilai lebih siap begitu, baik dari infrastruktur sampai stabilitas kebijakannya juga. Iya, ini mungkin jadi PR kita bersama ya Safira, bagaimana cara Indonesia bisa kelihatan lebih seksi lagi atau menjadi investor darling di mata para investor global. Iya, karena di era kompetisi global gitu ya, relasi emosional penting, tapi confidence pasar ini lebih menentukan tentunya. Betul sekali, kalau kita tidak siap jadi pemain besar, jangan kaget kalau hanya kebagian aliran dana receh seperti tadi ya, 50 miliar saja ya. Iya, itu kecil sekali, tapi memang nggak main-main ya aksi Trump ini ya. Begitu dia menggelar lawatan ke Timur Tengah, terus oleh investasi yang di bawahnya juga ribuan triliun gitu. Nah itu dia, pemerintah kita saat ini memang harus bergerak cepat juga nih Safira untuk bisa mengatur rencana pengembangan investasi, menggali sektor-sektor dan proyek-proyek lain yang juga potensial. Tentunya jangan lupa juga dengan semangat kita untuk bisa mendorong hilirisasi di berbagai sektor.
Amin ya. Nah ini semoga ke depan Indonesia berpeluang nih kecipratan durian runtuh, investasi jumbo dari Arab Saudi juga ataupun dari negara-negara lainnya. Iya, itu menjadi harapan kita bersama ya. Dan selanjutnya seperti apa, Safira? Betul sekali, Aneka. Ada selanjutnya masih ada kabar menarik dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan hadir dalam perundingan damai dengan Ukraina yang akan digelar di Turki pada Kamis waktu setempat. Dalam pemberitahuan di laman resmi kepresidenan Rusia Kremlin disebutkan bahwa delegasi yang akan berangkat ke Turki antara lain penasihat Vladimir Medinsky, Wakil Menteri Pertahanan Alexander Fomin, dan Direktur Intelijen Utama Igor Kostyukov. Meski demikian, nama Putin tidak muncul dalam daftar delegasi perundingan damai tersebut. Negosiasi yang akan digelar di Istanbul ini akan menjadi pembicaraan langsung pertama antara Kiev dan Moskow sejak invasi pada 2022 lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyatakan akan berangkat ke Turki untuk melakukan pembicaraan langsung dan menantang Putin untuk melakukan hal yang sama. Menurut Zelensky, penolakan Putin untuk hadir bermakna pemimpin Rusia itu tidak ingin mengakhiri perang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa dia dapat mengunjungi Turki untuk menghadiri diskusi tersebut di sela lawatannya ke Timur Tengah. Namun baru-baru ini seorang pejabat Amerika Serikat menyebut Trump tidak akan hadir. Sebelumnya Presiden Brazil Lula da Silva juga berjanji akan menekan Putin agar menghadiri negosiasi dengan Zelensky di Turki. Ya, Safira, belum lama ini Donald Trump sempat bilang ingin diajak ketemu langsung dengan Putin dan Zelensky di meja negosiasi. Katanya sih biar perang bisa cepat selesai. Iya, dan waktu itu kita semua mikir ya, aduh ini Trump lagi cari panggung gitu. Tapi menariknya memang sekarang justru Putin yang ngasih sinyal nih pengen ketemu langsung. Pertanyaannya kok bisa gitu ya, ya? Iya, padahal sebelumnya Kremlin juga sudah mengumumkan delegasi resminya ke Turki tanpa nama Putin di dalamnya. Tapi sekarang muncul kabar kalau Putin bisa saja menyusul kalau situasinya dianggap cukup kondusif. Ya, jadi enough with the drama begitu ya kalau misalkan kita lihat. Jadi ingat waktu Trump nyeletuk kalau saya memang turun tangan, perang Ukraina, Rusia ini beres dalam 24 jam. Sekarang giliran Putin nih yang kayak mau ikutan show-nya Trump gitu ya. Iya, tapi belum ada konfirmasi juga nih Safira. Belum jelas juga apakah Zelensky akan menyambut kehadiran Putin kalau benar-benar datang ke Turki atau jangan-jangan malah jadi kerusuhan. Betul, Zelensky dari awal udah tantang Putin gitu ya buat hadir gitu ya. Jadi kalau sekarang Putin beneran datang ini bisa jadi titik krusial gitu. Tapi ya jangan-jangan ini juga cuma manuver lagi aja. Iya, Trump sendiri menurut pejabat Amerika Serikat terakhir tidak akan datang ke Turki. Mungkin kali ini panggungnya bukan untuk dia dulu ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Iya, atau justru dia kesal karena Putin udah nyalip duluan nih panggung yang udah dia incar duluan. Jadi politik global tuh kadang lebih dramatis dari serial TV, sinetron-sinetron. Gitu. Iya, betul sekali. Tapi publik tentu berharap siapapun yang datang, negosiasi ini bisa membawa langkah konkret agar bisa menuju perdamaian Rusia-Ukraina. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa hasilnya ya Safira. Dan tadi kita sudah mengulas 3 kabar dari mancanegara. Kini kita beralih ke kabar dari domestik. Produksi daging babi di Indonesia turun hingga titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Produksi daging babi turun bertahap dari 280.937 ton pada 2020 menjadi 130.871 ton pada 2024 atau nyaris turun hingga 50%. Lebih rinci pada 2021, produksi daging babi Indonesia turun 7% dari tahun sebelumnya dan tren ini diikuti penurunan drastis hingga 42% pada 2022. Meski sempat naik sedikit pada 2023, nyatanya produksi daging babi Indonesia kembali menyusut hingga 15% pada 2024. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan merebaknya wabah African Swine Fever atau ASF sejumlah wilayah termasuk Asia dan juga Indonesia. Di Indonesia wabah ASF ini menghantam peternakan babi di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Ya, Indonesia negara mayoritas penduduk muslim ya. Memang peternakan babi tidak dilarang juga tapi. Iya Safira, benar di Indonesia meskipun produksi babi ini tidak dibatasi atau dilarang, tapi kita lihat secara tren ini memang turun sejak 5 tahun terakhir. Jadi ini memang benar-benar mekanisme pasar begitu ya, karena ada penyebab lain di luar larangan. Ya memang turunnya ini memang masih terkait wabah ASF begitu ya, dan juga sebenarnya tidak menular juga ke manusia. Iya, wabah ASF ini membuat ribuan ternak terpaksa harus dipotong.
Iya, jadi memang soal wabah ASF ini yang jadi catatan selain soal dampaknya nih, Ne, ya. Memang utamanya itu soal pemulihannya. Apalagi kalau misalkan infrastruktur veterinernya ini dan juga kontrol biosecurity-nya ini juga masih tertatih ya, juga sebenarnya itu juga jadi pertimbangan juga sebenarnya, Ne, ya. Iya, dan kalau bicara soal pemulihan ini bukan hanya waktu, tapi juga soal prioritas dan juga kapasitas. Ini yang juga nantinya akan menentukan. Nah, itu tadi kalau catatan soal pemulihan setelah merebaknya wabah ASF yang berdampak ke angka produksi daging babi yang turun. Namun di tengah suramnya angka produksi nasional juga turut jadi masih dipikirkan juga ya untuk pemerintah ya. Iya, betul sekali. Ada satu provinsi yang angka Iya. produksinya masih tinggi, bahkan jadi penyumbang lebih dari setengah total produksi nasional dengan volume lebih dari 66.231 ton pada 2024, yaitu Provinsi Bali. Artinya Bali ini masih aman ya dari wabah tersebut ya. Betul sekali, budaya dan konsumsi lokal ini menjadikan daging babi sebagai bagian integral begitu ya dalam kehidupan masyarakat Bali juga, Nina. Iya, setelah Bali, provinsi posisi kedua ini ditempati oleh Nusa Tenggara Timur dengan produksi 13.390 ton daging babi dan juga Sumatera Utara dengan 11.340 ton daging babi. Yang menariknya ya, ini Provinsi Jakarta juga mencatat produksi daging babi yang cukup besar ya, ini 5.536 ton dan untuk wilayah non-agro, fenomena ini juga menunjukkan permintaan adanya pasar yang tetap tinggi di perkotaan termasuk untuk kebutuhan industri makanan. Baik, kita harapkan mungkin ada perbaikan juga ya dari industri babi ini meskipun dilarang di Indonesia, tapi kita harapkan produksinya mungkin masih bisa tumbuh juga layaknya industri-industri yang lain.